Tafsir Surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Ini adalah ungkapan sepotong-sepotong. Dalam keseharian kita, biasa kita berhadapan dengan sesuatu yang menakjubkan sehingga kita menyebut wah, aduh, atau lain-lainnya, menunjukkan ungkapan kekaguman. Kaf ha ya ain sad ini Allah lah yang lebih mengetahui maksudnya, karena apa yang akan dibicarakan hal-hal gaib, hal-hal yang menakjubkan ke depan, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Itu adalah ungkapan-ungkapan potongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berbeda dengan ungkapan sepotong yang ada dalam keseharian kehidupan kita. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yakni Nabi Zakaria, sebagai penjelasan dari kata hamba tadi. Siapa hamba itu? Yaitu Nabi Zakaria. Yaitu tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan seruan yang mengandung doa yang lembut, dengan suara yang pelan-pelan di tengah malam, karena berdoa di tengah malam itu lebih cepat untuk dikabulkan. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya telah menjadi lemah tulang-tulangku semuanya, dan kepala ini telah dipenuhi oleh uban, telah dipenuhi oleh rambut-rambut yang putih. Maksudnya uban telah merata di rambut kepalanya sebagaimana meratanya nyala api pada kayu. Dan sesungguhnya aku bermaksud berdoa kepadamu ya Allah, dan aku belum pernah dengan doaku kepadamu ya Allah merasa dikecewakan ataupun merasa kecewa ya Rabb. Artinya merasa dikecewakan di masa-masa yang lalu, maka janganlah engkau kecewakan aku di masa mendatang pula. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mualiku, yakni orang-orang yang dekat hubungan familinya denganku, seperti anak-anak pamanku, sepeninggalku, yakni sesudah aku meninggal dunia. Aku khawatir mereka akan menyia-nyiakan agama sebagaimana yang telah kusaksikan sendiri apa yang terjadi di kalangan orang-orang Bani Israel, yaitu mereka berani mengubah agamanya. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, tidak mampu melahirkan anak. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra, yakni seorang anak laki-laki, yarithuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, kakekku, dalam hal ilmu dan kenabian, yang mempusakai ilmu dan kenabian. Dan jadikanlah ia, ya Rabb, seorang yang diridai di sisi engkau, anak yang akan menyambung petunjuk-petunjuk engkau kepada umat setelahku, ya Rabb. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria,
Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang akan menjadi pewaris sebagaimana yang engkau minta, yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami tidak pernah menciptakan orang yang serupa dengan beliau dalam hal namanya, yakni seseorang yang diberi nama Yahya belum pernah Allah ciptakan. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Zakaria pun berkata, ya Rabbku, bagaimana mungkin akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Ya bisa artinya kering. Maksudnya, ia telah mencapai umur 120 tahun dan istrinya telah mencapai umur 98 tahun. Kata itiyun pada asalnya adalah itun. Kemudian huruf ta dikasrahkan untuk meringankan pengucapannya, lalu jadilah itiwun. Aitian. Selanjutnya huruf waw yang pertama diganti menjadi huruf ya dengan penyesuaian dengan harkat kasrah sebelumnya, dan huruf waw yang kedua diganti pula dengan huruf ya supaya huruf ya yang pertama dapat diidghamkan atau dimasukkan kepadanya sehingga jadilah aitiyun ataupun aitiyah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman kepadanya, memang demikianlah cara menciptakan seorang anak laki-laki dari engkau berdua, wahai Zakaria. Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah, yaitu dengan memberikan kekuatan bersetubuh kepadamu, kemudian menjadikan rahim istrimu dapat menerima spermamu, yakni produktif kembali. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal engkau belum ada sama sekali di waktu engkau belum diciptakan dahulu. Untuk menampilkan kekuasaan Allah yang mampu menciptakan hal yang besar ini, maka Allah memberikan ilham suatu pertanyaan supaya pertanyaan itu kelak dijawab dengan hal yang membuktikan kekuasaan Allah yang maha besar itu. Tatkala Zakaria merasa rindu akan kedatangan berita gembira kelahiran seorang putra itu, qala rabbi ja'al li ayatan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Zakaria pun berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda, petanda yang menunjukkan istriku mulai mengandung. Allah berfirman, tanda bagimu yang menunjukkan hal itu adalah bahwa engkau tidak boleh bercakap-cakap dengan manusia, mencegah dirimu untuk tidak berbicara dengan mereka selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 malam, yakni 3 hari 3 malam, padahal engkau sehat. Maksudnya beliau tidak berbicara dengan mereka tanpa sebab. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, yakni dari masjid, sedang orang-orang menunggu pintu masjid itu dibuka pintu masjid karena mereka hendak melakukan salat di dalamnya sesuai dengan kebiasaan mereka menurut perintah Nabi Zakaria. Lalu ia memberi isyarah, Nabi Zakaria memberi isyarah kepada mereka, hendaklah kalian bertasbih, maksudnya melakukan salat di waktu pagi dan petang, yakni pada permulaan siang hari dan akhirnya hari, sebagaimana biasa. Maka setelah Nabi Zakaria mencegah dirinya untuk bercakap-cakap dengan mereka
maka saat itu diketahuilah bahwa istrinya mengandung Yahya. Selang 2 tahun kemudian setelah Yahya lahir, Allah pun berfirman kepadanya, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah Alkitab itu, yakni kitab Taurat, dengan sungguh-sungguh, secara sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya Zakaria, kepadanya Yahya, yaitu hikmah kenabian. Selagi beliau masih kanak-kanak sewaktu berumur 3 tahun. Berumur 3 tahun sudah cerdas. Begitulah persiapan seseorang yang dijadikan oleh Allah kepada Nabi, yang dijadikan Nabi di kemudian hari. Apa yang dapat disimpulkan daripada kisah ini? Bahwa sesuatu perkara yang menyalahi adat, yang menyalahi kebiasaan, bila Allah mengkehendakinya, maka juga bisa berlaku. Bagaimana seorang suami istri yang telah lanjut usia, yang tidak lagi produktif pada adat, pada medis, tapi oleh Allah mengkehendaki supaya keduanya bisa melahirkan anak kembali, maka berlakulah sebagaimana yang Allah kehendak. Perkara yang menyalahi adat itu ada dalam keyakinan kita, orang-orang yang beriman ini, yakni bila Allah mengkehendakinya, maka berlakulah ia. Sebagaimana telah berlaku pada Nabi Zakaria dengan istrinya. Walaupun Allah sanggup menyalahi hukum adat yang dibuatnya sendiri, namun Allah tidak memformat kehidupan kita ini untuk menunggu suatu keajaiban dari langit, tetapi berusaha dan bertawakal dalam usaha adalah sebuah realita yang harus dijalani oleh setiap kita dalam kehidupan dunia ini. Berilmu, beriman, dan beramallah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dapat bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.